Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang sistem koordinasi saraf. Saya sendiri Vika Ambarwati sebagai moderator, kemudian ada Atu Fitri Mayasari dan Madeloka Widyasanti sebagai pemateri. Sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi itu bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan. Nah, setiap rangsang yang kita terima melalui indera kita akan diolah di otak. Kemudian, otak akan meneruskan rangsangan tersebut ke organ yang bersangkutan. Nah, sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, maka semakin kompleks sistem sarafnya. Seperti contohnya ya, yang kita ketahui, protozoa jika dibandingkan dengan aves ataupun mamalia, itu sistem sarafnya lebih kompleks aves dan mamalia. Nah, ini ada skemanya sistem saraf. Sistem saraf itu dibagi menjadi dua, ada saraf pusat dan saraf tepi atau saraf perifer. Nah, saraf pusat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian saraf perifer itu ada saraf sensoris dan motoris. Sensoris dibagi menjadi dua, yaitu sensoris somatis dan sensoris visceral. Dan motoris dibagi menjadi dua, sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Nah, yang otonom ini dibagi lagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Nah, sistem saraf pusat yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, mempunyai fungsi penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera, kemudian mengatur respon terhadap rangsangan, mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai fungsinya. Yang pertama itu otak. Nah, ini adalah bagian-bagian otak untuk pengontrol motorik di sini, sentuhan di sini, kewaspadaan di sini, bahasa di sini, membaca di sini, penglihatan di sini, pendengaran di sini, penciuman di sini. Nah, tidak ada bagian-bagian otak ini yang bekerja sendiri dan terpisah dari bagian-bagian otak karena anyaman neuron-neuron tersebut terhubung secara anatomis oleh sinapsis dan neuron-neuron di seluruh otak berkomunikasi secara ekstensif satu sama lain dengan cara listrik atau kimiawi. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Di sini nih, ini jika ditarik di sini gambarnya seperti ini. Nah, fungsinya itu sebagai penghubung impuls dari dan ke otak serta memberi kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks. Letaknya itu di dalam rongga tulang belakang. Ini adalah bagian-bagiannya, bisa dilihat. Yang kedua adalah sistem saraf tepi. Susunan saraf tepi atau SST menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Berdasarkan aktivitas kerjanya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Proses pada sistem saraf somatik ini dipengaruhi oleh kesadaran, terdiri dari pertama, saraf kranial, itu ada 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian-bagian otak, bagian batang otak. Nah, beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Kedua belas saraf tersebut dijelaskan pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambaran dari saraf kranial. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada saraf spinal. Nah, ada 31 pasang saraf spinal berawal dari korda melalui radix dorsal posterior dan ventral anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui eferen. Jadi, saraf spinal ini merupakan
saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Nah, saraf spinal ini terletak di bagian luar otak. Sumsum tulang belakang sendiri itu merupakan lanjutan dari batang otak yang terbentang dari leher hingga pinggang. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh tulang belakang yang ada pada tubuh manusia. Saraf spinal ini memiliki panjang sekitar 40-50 cm dan lebar 1-1,5 cm. Nah, untuk gambar lebih jelasnya ada pada slide berikutnya. Nah, pada gambar sebelah kanan itu ada spinal cord. Spinal cord terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu cervical plexus, brachial plexus, dan lumbocervical plexus. Jadi ini merupakan bentangan saraf spinal tadi yang terbentang dari leher hingga pinggang. Jadi si akar-akar saraf ini bergabung membentuk 31 pasang saraf spinalis. Sistem saraf spinalis ini berada di luar otak, jadi hanya sekitar 2% dari sistem saraf pusat, tapi memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh manusia. Nah, 31 pasang saraf spinal yang terbentang dari leher sampai pinggang, diantaranya ada nervus hypoglossus yang mensarapi daerah sekitar lidah. Kemudian juga ada yang memberikan cabang untuk tempat melekatnya tulang belikat, lalu tulang lengan atas itu ada di bagian thoracic nervus. Pada gambar dikodekan dengan huruf T1 sampai T12. Kemudian sistem saraf tepi terbagi lagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatis ini saraf yang bekerja secara sadar, namun saraf yang otonom ini bekerja di bawah sadar. Jadi sistem saraf ini biasanya berada di saraf kepala dan tulang belakang. Pada gambar terletak di sistem saraf kepala, yaitu di kranial, kemudian di sistem saraf tulang belakang atau spinal, jadi ada di saraf leher, ada di saraf punggung, saraf pinggang, kemudian di saraf pinggul, dan di saraf ekor. Nah, cara kerjanya berdasarkan impuls dan berdasarkan asalnya. Asalnya tadi yang dari kepala dan sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan berasal dari daerah impulsnya itu ada aferen dan eferen, di mana sistem saraf aferen bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan pesan ke sistem saraf pusat dan seluruh tubuh. Sedangkan sistem saraf eferen itu dia yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan pesan dari sistem saraf pusat ke seluruh bagian tubuh. Jadi arah impulsnya itu berbanding terbalik antara eferen dan eferen. Nah, kemudian kalau yang sistem saraf otonom itu terdiri dari sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik, di mana sistem saraf simpatik ini dia berada pada pangkal sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Jadi dia berfungsi untuk memacu mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Contohnya seperti dia mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Nah, pada gambar dapat dilihat kalau sistem saraf simpatik ini berada pada sistem saraf torok-kombular. Jadi dia berada di tulang toraks 1 sampai 12. Nah, jadi kalau pada gambar sebelumnya itu dia dilambangkan dengan T1 sampai T12. Nah, yang kedua itu sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik ini dia berada pada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Jadi dia ini terdiri dari sistem saraf yang keluar dari daerah otak dan daerah sakral, di mana dia berfungsi untuk mempercepat denyut pada sistem simpatik, namun pada sistem parasimpatik malah kebalikannya, dia akan memperlambat denyut jantung. Sistem saraf parasimpatik ini dia letaknya pada posisi ganglion, yaitu di tulang belakang, menempel pada sumsum tulang belakang. Dia memiliki urat ganglion karena tadi kan terdiri dari ganglion-ganglion. Nah, perbedaannya itu bisa dilihat pada gambar. Kemudian sistem saraf
Sistem saraf ini pada tubuh manusia terdiri dari berjuta-juta sel saraf, bentuknya bermacam-macam dan tugasnya juga bermacam-macam. Seperti yang kita ketahui, sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat itu adanya di otak dan sistem saraf tepi itu adanya di sumsum tulang belakang. Namun, meskipun terbagi menjadi dua, kedua sistem saraf ini memiliki hubungan kerja seperti mata rantai yang berurutan antara reseptor dan efektornya. Apa sih itu reseptor? Nah, reseptor itu merupakan satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi untuk mengenali rangsang tertentu. Jadi, jika ada rangsangan yang pertama kali kena atau yang pertama kali mengenali rangsangan, itu adalah reseptor. Sedangkan kalau efektor itu adalah sel atau organ yang menghasilkan tangkapan dari rangsangan tersebut. Misalnya kita ini merasakan panas, nanti misalkan organnya tangan kita nanti tangannya akan menanggapi rangsang panas tersebut, misalnya dengan menjauhi sumber panas tersebut. Jadi sistem saraf ini itu memiliki fungsi mengirimkan pesan atau impuls berupa rangsangan atau tanggapan. Kemudian sistem saraf ini memiliki bentuk yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Nah, di mana badan sel sendiri itu terdiri dari sitoplasma, inti sel, dan nukleus. Kalau dendrit dia ada di badan sel, jadi dia merupakan juluran dari badan sel. Kalau akson ini yang tersusun rapi keluar dari badan sel, berfungsi untuk mengirimkan impuls ke akson. Akson sendiri itu berfungsi untuk mengirimkan impuls ke jaringan lain untuk menghasilkan rangsangan tadi. Nah, neuron yang pertama itu neuron sensori atau efferent. Selain menerima rangsangan dari lingkungan sekitar maupun dari luar, neuron sensori juga ini merupakan sel yang membawa impuls berupa rangsangan dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Reseptor ini berupa penerima rangsangan akan menuju ke saraf pusat yang berupa otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu, neuron sensori juga terkenal sebagai sel saraf indera, karena neuron sensori ini berhubungan atau berkaitan erat dengan organ indera. Lanjut, yang kedua, neuron asosiasi. Neuron asosiasi ini merupakan neuron penghubung. Ia berada di antara neuron sensori dan neuron motorik. Fungsinya menganalisis dan mengkoordinasi keluaran motorik. Selain itu juga, neuron asosiasi ini bisa disebut dengan sel saraf penghubung atau juga sel saraf konektor. Fungsi lainnya, ia meneruskan rangsangan dari sel saraf sensori menuju ke sel saraf motorik. Dan yang terakhir, neuron motoris atau efferent. Selain berfungsi sebagai mengontrol organ sasaran, dia juga membawa impuls berupa tanggapan dari susunan saraf pusat atau otak menuju ke kelenjar tubuh. Sel saraf motorik ini disebut dengan sel saraf penggerak karena hubungannya dengan otot sebagai alat gerak. Baik, sistem saraf berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Dari gambar yang ditampilkan terlihat bahwa perbedaannya cukup jelas. Pada neuron unipolar, ia bercabang 1. Ini dapat dilihat dari sini, hanya memiliki cabang 1. Sedangkan neuron bipolar, ia memiliki 2 cabang. Dan pada multipolar, ia memiliki banyak dendrit dan memiliki 1 akson. Fungsi dari neuron unipolar ini yaitu sebagai pembawa sinyal dari bagian tubuh menuju ke sistem saraf pusat, dan sedangkan bipolar ia berfungsi sebagai interneuron
yang menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dari spinal cord. Dan yang terakhir, fungsi dari neuron multipolar itu merupakan sebagai motor neuron, yaitu membawa sinyal atau isyarat dari sistem saraf pusat menuju ke bagian lain dari tubuh seperti otak, kulit, ataupun kelenjar. Saya jelaskan lagi, pada neuron bipolar ini dia memiliki 2 cabang pada badan saraf selnya. Cabang satu itu berperan sebagai dendrit, yang ini berperan sebagai dendrit, dan cabang satunya berperan sebagai akson. Sedangkan neuron multipolar dia memiliki dendrit lebih dari satu. Ini terlihat pada gambar lebih dari satu dendritnya, dan namun hanya memiliki satu akson. Ini sistem saraf, mekanisme pengantar impuls. Pengantar impuls melalui saraf baik berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson. Ini dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Dapat dilihat di gambar, kutub positif berada di luar sel dan sedangkan kutub negatif berada di dalam sel. Diperkirakan bahwa rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini atau disebut juga depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Apabila impuls telah lewat, maka sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls karena terjadinya perubahan potensial kembali. Nah, itu juga disebut dengan potensial istirahat. Sinapsis. Sinapsis itu merupakan titik temu antara terminal akson dengan neuron lain. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil yang berisi neuron transmitter. Sitoplasma terdapat tonjolan sinapsis. Ini seharusnya sudah terkumpul semua. Lalu disebut vesikula sinapsis. Neuron berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron parasinapsis. Jadi yang sudah berakhir di sini disebut neuron parasinapsis. Mekanisme secara umumnya itu sinyal diantarkan dari sel saraf parasimpatik melewati celah sinapsis dan diteruskan menuju sel saraf pasca sinapsis. Gerak refleks. Gerak refleks merupakan jalur saraf yang paling sederhana. Di sini dapat dilihat jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensori lalu menuju ke interneuron, menuju ke neuron motor, lalu akan mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Secara jelasnya, yang singkatnya itu, impuls yang diterima oleh reseptor akan menuju ke neuron sensori. Nah, di neuron sensori itu diproses di sumsum tulang belakang, lalu hasilnya akan diantarkan ke neuron motorik dan menuju ke efektor. Ini pada gambar terlihat bahwa refleks yang diberikan oleh tubuh ketika tangan menyentuh api. Lalu gerak biasa. Gerak biasa itu merupakan impuls pada gerak sadar, yaitu melalui reseptor ke area sensori, dibawa ke otak, diolah berupa tanggapan, lalu dibawa lagi menuju saraf motor dan disampaikan kepada efektor. Yang lebih jelasnya lagi, rangsangan yang diterima akan dibawa oleh saraf sensori, kemudian disampaikan langsung ke otak. Dari otak kemudian dikeluarkan perintah ke saraf motor, sehingga terjadilah gerakan, dan pada gerakan biasa, gerakan diketahui atau dapat dikontrol oleh otak. Jadi gerakan biasa itu gerakan sadar, sedangkan gerakan refleks itu gerakan tidak sadar.
Oke, ini secara umumnya semua perjalanan saraf. Saraf itu yang keluar dari otak menuju organ tubuh itu seperti mata, telinga, wajah, hidung atau medulla spinalis. Nah, itu tuh kayak uh, uh, berupa berupa impuls. Setelah itu dari medulla spinalis atau sumsum tulang belakang, ia akan diteruskan menuju bagian tubuh yang lebih rendah seperti tangan atau kaki. Neuron di sini nih fungsinya neuron sensori menerima rangsangan dari lingkungan luar, diteruskan ke medulla spinalis dan secara tepat akan diteruskan ke otak. Setelah sampai di otak, pesan akan diolah dan memberikan respon. Respon tersebut itulah yang akan diteruskan oleh neuron motorik ke bagian tubuh lainnya yang akan diberikan berupa respon apa yang harus diberikan. Nah, ini gambaran besarnya. Kalau disuruh digambar gimana, ini pada manusia. Oke, kita ambil contoh pada sistem indera kulit ya. Kulit itu menerima rangsangan dari luar atau dari lingkungan. Itu akan ditangkap oleh neuron sensori. Dari neuron sensori ini akan dikirim pesan tersebut ke medulla spinalis. Pada medulla spinalis juga akan diproses, langsung dikirim cepat ke otak. Nah, dari otak ini pesan-pesan tersebut akan diolah, akan diberikan tanggapan. Lalu tanggapan tersebut atau respon itu akan dikirim melalui neuron motorik langsung ke refleks kita yang akan diberikan seperti apa. Yang selanjutnya, sistem saraf pada invertebrata yang akan dipresentasikan oleh Atu Fitri Mayasari. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada invertebrata. Pada filum protozoa, misalnya amoeba. Amoeba tidak mempunyai susunan saraf, tetapi mempunyai kepekaan terhadap rangsang dari luar maupun menanggapi rangsang tersebut. Misalnya rangsangan yang berupa cahaya dan sentuhan. Jika rangsangannya kuat, maka protozoa akan menjauh, dan sebaliknya, jika rangsangannya melemah, maka protozoa akan mendekat. Kemudian pada filum Porifera, kelompok Porifera ini sama pada filum protozoa, belum mempunyai sistem saraf. Apabila mendapat rangsangan yang berupa sentuhan, terutama pada daerah osculum, maka rangsangan tersebut akan diteruskan ke sel-sel secara lambat. Kemudian, filum Solenterata, contohnya hidra. Hidra memiliki sistem saraf difus. Kenapa disebut sistem saraf difus? Karena sel-sel saraf masih tersebar dan saling berhubungan satu sama lain, menyerupai jala, maka disebut saraf jala atau jaring saraf. Kemudian, filum Platyhelminthes. Platyhelminthes sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf Platyhelminthes disebut sistem sangga tali. Sistem saraf pada Platyhelminthes ini adalah sistem saraf paling primitif atau paling sederhana. Sistem saraf pusat pada Platyhelminthes terdapat pada otak, disebut juga ganglion anterior. Otak ini berukuran kecil, berada di dekat mata. Sistem saraf tepi cacing berupa dua saluran yang menuju ke arah posterior. Masing-masing saraf tersebut berada di daerah lateral tubuh cacing. Keduanya dihubungkan oleh saraf penghubung. Kemudian filum Nemathelminthes. Sistem saraf Nemathelminthes disebut cincin saraf. Sistem saraf cincin ini mengelilingi esofagus yang dihubungkan 6 serabut ke bagian anterior dan posterior. Kemudian ada filum Annelida. Sistem saraf cacing tanah disebut susunan saraf tangga tali, yaitu berupa deretan ganglion yang terdapat pada setiap ruas tubuhnya. Ganglion satu dengan ganglion yang lain dihubungkan oleh benang-benang saraf yang memanjang di sepanjang poros tubuhnya. Ganglion cacing juga dibedakan atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas-ruas badan. Selanjutnya, filum Mollusca, bekicot. Contohnya bekicot. Bekicot terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dengan serabut saraf yang melebar
dan menyebar yang dihubungkan dengan saraf longitudinal di sisi tubuhnya dari cincin pusat untuk mempersarapi berbagai organ. Kemudian sistem saraf pada filum arthropoda. Pada belalang, terlihat susunan saraf tangga tali dari simpul saraf yang disebut ganglia. Ganglia adalah jamak dari ganglion. Ganglion merupakan pusat pengolahan rangsang. Ada 3 macam ganglion. Yang pertama, ada ganglion kepala. Fungsinya untuk menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Yang kedua, ada ganglion di bawah kerongkongan. Fungsinya untuk mengkoordinasi aktivitas sensoris dan motoris rahang bawah, rahang atas, dan bibir bawah. Yang ketiga, yaitu ada ganglion ruas-ruas badan berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas-ruas badan terletak di bawah saluran pencernaan. Pada serangga terdapat 2 benang saraf yang membentang sejajar sepanjang tubuhnya dan menghubungkan ganglion satu dengan ganglion yang lain. Kemudian, sistem saraf pada filum Echinodermata, contohnya pada Asteria sp, memiliki sistem saraf sirkular yang terdiri dari cincin saraf yang melingkari kerongkongan dengan cabang-cabangnya menuju ke setiap lengan. Saya Madela Kawidyasanti akan melanjutkan pembahasan dari Atofitri. Di sini saya akan membahas mengenai sistem saraf pada vertebrata. Dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem saraf pada pisces. Pada pisces itu memiliki otak besar dan otak tengah yang berhubungan dengan saraf penglihatan. Namun kedua otak ini tidak dapat berkembang dengan sangat baik. Namun pada otak kecil yang berfungsi sebagai saraf keseimbangan dan gurat sisi itu sangat berkembang dengan baik. Dan tambahan lagi, pada pisces ini dia memiliki tapi dia mengutamakan pembawanya untuk mencari memangsanya. Nah, pusat yang berhubungan dengan bau ini berada pada otak kecilnya, makanya dia lebih berkembang. Lanjut pada sistem saraf amfibi. Pada otak amfibi yang berkembang dengan baik itu adalah otak tengah yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Otak besar pada amfibi ini berfungsi sebagai indera penciuman, dan sedangkan otak kecilnya merupakan lengkungan yang mendatar, itu akan menuju ke sumsum lanjutan dan tidak berkembang dengan baik. Dan pada amfibi juga dia memiliki sistem saraf berdasarkan topografinya. Itu dibedakan menjadi 2, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusatnya itu meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang ini merupakan organ yang sangat lunak dan organ yang sangat penting. Jadi dia itu dibungkus oleh lapisan di dalam tubuh amfibi tersebut. Lanjut sistem saraf pada reptil. Pada reptil ini otak besarnya berkembang dengan sangat baik, dan fungsi dari otak besarnya itu sebagai saraf pembau. Otak besarnya ini juga meluas sehingga ditutupi oleh otak tengah. Sedangkan bagian-bagian yang lain seperti otak yang lain, saraf yang lain itu berkembangnya kurang berkembang. Lanjut sistem saraf pada aves. Pada otak burung itu telah berkembang cukup baik. Otak besar dan otak kecil pada aves itu berukuran relatif besar semua. Lalu permukaan otak besar pada aves itu tidak berlipat-lipat, sedangkan pada otak kecilnya itu permukaannya itu berlipat-lipat. Fungsi dari permukaan yang berlipat-lipat ini untuk menampung sel saraf dalam jumlah yang banyak. Nah, itu juga ada tujuannya sebagai pengatur keseimbangan burung pada waktu dia terbang. Lanjut pada sistem saraf mamalia. Sistem saraf mamalia
secara umumnya kita ketahui pengembangan otaknya itu sudah baik dan sempurna. Lalu pada permukaannya bisa dilihat pada gambar ini berlipat-lipat, pada otak besar dan otak kecil juga berlipat-lipat. Fungsinya tuh sama kayak yang apes. Di sini dia berfungsi sebagai kayak lebih banyak menampung neuron. Di vertebrata, mamalia memiliki perkembangan otak yang paling baik. Dari kelima vertebrata yang tadi saya jelaskan di awal, yang paling memiliki perkembangan otak yang paling baik itu mamalia. Terima kasih.